Sudah, Ibu Dok sudah siap. Sedikit lagi kita akan live streaming, ngobrol forensik bersama Ibu Dr. Hastri Purwanti. Beliau Kepala Bidang Kedokteran Polda Jawa Tengah, begitu. Ya. Oh, Ibu sudah minta bergabung nih. Oh, sedikit lagi. Ini masih. Ibu sudah on juga. Ini sambil menunggu teman-teman yang lain bisa bergabung. Oke. Sudah bergabung. Oke. Ya, Halo, selamat malam, Bu Dok. Waduh. Halo. malam ya Pak. Ya, aduh, Bu Dok, dengar jelas ya. Wah, luar biasa. Apa kabar, Bu? Baik. Wah, luar biasa, Ibu. Ini kita, aduh. Ya, kita akan diskusi dikit, Bu. Ini menyangkut dengan apa ya, kasus pembunuhan ibu dan anak begitu di Kupang. Nah, ini beberapa informasi yang memang juga agak berbeda-beda begitu. Jadi akhirnya menimbulkan kebingungan di masyarakat. Nah, ini korban ini memang mungkin Ibu juga udah dengar informasinya. Itu dia hilang di tanggal 27 Desember, Bu. Lalu 2021 kemarin, lalu kemarin jasadnya itu ditemukan tanggal 30 Oktober begitu. Dan tanggal 1 itu Polda gelar perkara 1 Desember itu penyidik Polda gelar perkara menetapkan 1 tersangka begitu. Nah, sebelum gelar perkara ini memang pelaku yang ada satu ya namanya Randi RB begitu datang mengaku bahwa dialah yang menjadi pembunuh ibu dan anak itu. Gitu. Jadi pada akhirnya lalu rilis tanggal hasil otopsi ini yang juga dirilis oleh Polda bahwa memang katanya itu korbannya itu mati lemas begitu. Menurut Kabid Humas itu korbannya itu mati dicekik. Jadi anak yang kecil itu dicekik ibunya begitu. Kemudian karena dia ini emosi lihat anak kecil ini dicekik, jadi akhirnya dia juga mencekik ibunya. Jadi mereka ini semacam ada hubungan ya asmara begitu sejak SMA begitu, tapi yang laki-laki yang mengaku pembunuh ini sudah menikah begitu dengan orang lain. Ya. Dan menurut pemberitaan itu katanya bahwa anak laki-laki ini adalah bayi biologis dari anak pelaku ini gitu. Nah, kemudian Ibu ini juga dari pihak dari sementara itu dari dokter forensik mengatakan bahwa memang ada bekas pukulan begitu yang menyebabkan kepala tengkorak itu mengalami retak begitu, tutup atas itu mengalami retak begitu. Nah, lalu ada juga luka di memar di bagian di dada korban itu jasad Astri itu, jasad ibunya itu. Ada luka-luka di bagian dada tengah, kemudian itu akibat kekerasan benda tumpul, kemudian luka memar juga di alat gerak atas dan alat gerak bawah akibat kekerasan benda tumpul begitu. Nah, kemudian ditemukan juga adanya tanda-tanda pembekakan gitu. Lalu juga ada luka kekerasan di bagian mata sebelah kiri akibat benda tumpul, luka kekerasan di bagian mulut serta hidung gitu. Nah, ini hasil otopsi yang menurut versi pengacara. Katanya mereka udah tahu, dapat informasi juga dari polisi gitu. Nah, tapi menurut Kabid Humas bahwa memang korban ini mati dicekik dan rekonstruksi juga itu hanya menggambarkan korban itu memang dicekik begitu, Bu. Nah, itu dicekik begitu. Jadi macam-macam versi ini gitu. Akhirnya keluarga korban melalui pengacaranya minta untuk kalau bisa diotopsi ulang dan suratnya mereka udah sampaikan ke Polda NTT gitu. Nah, Ibu
hmm, terhadap polemik ini, bisakah kita otopsi, ya permintaan, bisakah diotopsi ulang jasad Astrid dan Lael? Kalau misalnya diotopsi ulang, kira-kira bisa mengetahui penyebab kematian secara pasti atau gimana begitu, Bu? Ibu bisa Iya, berbagi cerita. iya. Terima kasih, Pak. Hmm, Jadi ya, hmm, saya dokter forensik seniornya yang dokter Edi dan memang hasil otopsi itu kan rahasia hmm. ya punya penyidik gitu kan. Betul, Jadi pun betul. tidak tahu hasil otopsi yang sebenarnya. Tapi saya membaca dari Hmm, Bapak informasi, terus dari medsos tentang eh, kenapa kedua korban meninggal, dari sebab hmm. kematiannya kan mati lemas, cara kematiannya dicekik seperti itu Bapak ya. Tinggal Betul, kan betul, betul. nah, tinggal kita mekanisme kematiannya itu bagaimana? Mungkin tadi bisa apa dibuktikan dengan tanda memar, terus patah tulang seperti itu macam-macam mekanisme yang bisa menyebabkan juga kematian Bapak gitu. Dan kalau memang mau diotopsi ulang, memang sekarang kedua korban jasad mungkin tinggal tulang ya, tengkorak, Betul, semuanya betul. masih. Hmm, Saya kalau betul. dokter forensik lainnya ya kan ya membuktikan betul nggak memang ada kekerasan pada kepala atau tubuh bagian lain. Kalau memang waktu itu masih jelas, tanda cekikan masih ada dan dibuktikan oleh pemeriksaan laboratorium kalau ada luka di daerah, mungkin dicekikan di leher ya Bapak ya, Betul, betul. dicekikan Hmm, ada pemeriksaan laboratorium yang mendukung, oh memang luka pada daerah atau kulit leher itu karena tekanan jari ya, dan iya, didapatkan belum dia meninggal dunia, ya pasti itu memang cara membuat dia mati lemas. Tapi sebelum apa dia terjadi mati lemas, mungkin dia sempat ada perlawanan sehingga ada memar-memar atau patah tulang di daerah kepala. Yang saya tanyakan betul. apa anak juga ada trauma gitu Pak? Ada kekerasan tumpul nggak di anak yang kalau anak Oh kan iya, anaknya juga ada, betul, betul kan ada, katanya tulang ada, kepalanya masih rawan Pak terbentur betul. atau mungkin melakukan apa perlawanan dia pasti akan ini ada patah tulang di kepala, bisa di rongga atas, depan, belakang seperti itu. Karena bentuknya karena masih belum tertutup sempurna kan kalau tulang kepala pada seorang anak itu. Oke. Budok, apakah semua itu bisa bisa tergambar di hasil otopsi awal gitu? Dokter forensik bisa nggak memastikan itu di awal otopsi kemarin? Oh bisa, harusnya bisa. Bisa. Hmm. Kan udah selesai ya Pak ya, udah kasusnya Hmm. kan Pak ya, udah ada Betul, betul, nya udah istilahnya P21 gitu Bapak ya. Alat bukti betul. kan. Nah, tinggal bagaimana nanti mempengaruhi atau yang mulia atau nanti dari jaksa penuntut umum atau Hmm. mungkin pemerintah kan benar nggak apa cara mekanisme dan sebab kematian yang ditemukan oleh dokter forensik ini itu Bapak. Jadi mungkin nanti karena sudah P21 kan nunggu di pengadilan Bapak ya. Terus nanti Belum Bu, belum oh, belum P21 ya. Berkasnya dikembalikan udah 2 kali. Jaksa penyidik kembaliin masih berkasnya 2 kali. oh Nah, sekarang masih masih dilengkapi tahapnya. Nanti sekitar tanggal 21 14 hari ya begitu. Katanya oh baru dimasukkan lagi begitu. alat buktinya Uh, belum ya Bapak. iya, alat buktinya belum lengkap katanya. Belum Ya. begitu. Oh, Hmm. ya penyidik mungkin masih harus melengkapi lagi ya, tapi kan di sini sudah ada Hmm. pengakuan dari yang diduga pelaku ya Bapak ya. Terus yang Hmm. saya kurang mengerti banget ini kan saya pikir kan polisi atau penyidik atau dokter forensik junior saya juga udah kayaknya sudah bekerja sesuai prosedur yang warga atau masyarakat NTT itu ada apa Bapak? Apa ada sesuatu Betul. eh, atau apa gitu polemiknya, mohon maaf Bapak Iya, saya akan ke betul. Hmm. Ibu dokter, wah luar biasa. Terima kasih nih informasinya. Ini apa namanya? Kalau misalnya Bu, eh, otopsi itu apakah
kalau misalnya korban memang betul dicekik gitu, Iya. itu nanti apanya yang tidak berfungsi sehingga dia putus napas sampai sampai mati gitu. Ya. Cekikan itu kan mengakibatkan dia tidak bernafas, Bapak. Kalau memang tadi saya bilang cekikan di leher, nanti ada luka. Lah, luka itu dibuktikan di pemeriksaan laboratorium patologi anatomi. Ini memang ada luka dan mungkin pasti atau tidak mungkin lagi ya pasti didapat sebelum dia meninggal dunia atau luka intravital. Jadi bisa menyebabkan kalau pastinya lagi kalau di ilmu kedokteran forensik kalau tekanan itu cekikan itu kita buktikan dengan ada nggak patah tulang di daerah leher tekanan Di daerah leher gitu ya, karena tekanan yang dahsyat itu. Oke. itu ya nanti kan penyidik mungkin akan menanyakan lagi kepada dokter forensik dijelaskan di berita acara pemeriksaan. Saya pikir kalau memang untuk memperkuat dan butuh keyakinan untuk masyarakat atau keluarga ada yang harus dibuktikan ya dokter forensiknya nanti akan menjelaskan kepada penyidik atau nanti memberikan keterangan ahli ke pengadilan seperti itu, Bapak. Oke. Oke, Bu. Ibu, satu lagi, Bu. Ini Saya sih saya bantu Bapak apakah buat yakin gitu, tapi kan saya itu kan dokter forensik polisi, jadi siap? bekerja surat perintah dan juga ada permintaan dari ya kepolisian di Nusa Tenggara Timur seperti itu. Ya, kalau diminta Ibu pasti siap ya, kayak Kupang. Oh siap Bapak, dulu kan saya berapa Oke. saya ke TTU, TTS, ke Atambua, Nah. karena itu waktu belum ada dokter forensik saya yang bongkar kubur. Gitu. Oh, pernah bongkar kubur di Atambua ya? Di TTU, TTS, TTU. ada Polres Timur Tenggara Wow. Timur Tenggara Iya, Selatan benar, benar. Tuh. yang juga dia dipukul, dikeroyok ternyata dia jatuh dari pohon. Mungkin dengar Bapak. Tuh. Yang itu. Jadi yang hampir perang kampung itu Bapak. Iya, iya, betul. Ya, Itu kasusnya udah lama ya dulu, Ibu. 2 tahun sebelum Udah. pandemi. Oh, sebelum pandemi. Wah, berarti baru ke Kupang nih, Bu. Iya. Luar biasa. Tadi Ibu, satu lagi. ada yang tanya di atas nggak bisa lihat. Tadi ada yang Oh iya, tanya. iya, 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 iya. Nah, teman-teman yang bertanya nanti di kolom komentar nanti saya sampaikan ke Ibu dokter. Nah, Bu, Ibu dokter begini, Bu. Eh, biasanya apakah hasil otopsi itu, Ibu, itu bisa menggambarkan karakteristik pembunuh apa enggak gitu? Maksudnya kalau misalnya pembunuh eksekutor begitu ya, Bu. Mungkin pembunuh yang disewa atau halo, ya. Iya. Otopsi itu apakah bisa menggambarkan gambaran karakteristik itu dia dibunuh oleh satu orang pelaku atau oleh dua orang atau oleh ada eksekutornya begitu atau tidak gitu? Apakah itu bisa mengetahui dari? Nggak bisa Bapak. Itu Oh iya. kalau di luar negeri Hmm. psikiatri forensik gitu, memprofil pelaku dari luka-luka di tubuh. Jadi bukan kalau kita Hmm. Halo? Iya, iya, ya iya. Gimana, Bu? Ha. tadi kalau kita kan tidak memprofil pelaku dari itu. Kalau kita kan Hmm. dokter forensik patologi kan mencari waktu, cara, mekanisme dan sebab kematian. Oke, oke, oke. Oke, Bu. Ya. Tidak menggambarkan tentang apakah karakteristik pelakunya itu ya Tidak. biasanya kalau pukulnya di tempat mati apa di begitu itu ya itu biasanya kan ada itu eksekutor pembunuh bayaran kan paham gitu. Itu tidak diketahui ya, Bu. Tidak Tidak bisa menyimpulkan itu. dengan teman-teman penyidik TKP biasanya. Hmm. Gitu, bisa ya dari luka-luka itu dengan teman-teman yang jagoannya di olah TKP. Ditemukan mungkin kok pelakunya bisa lebih dari satu, ada dua
sidik jari berbeda atau Waduh. fisiknya Iya, jelek iya, iya benar. Iya benar, Bu. Ya, maklum kita di NTT, Bu. ya. Ya, Saya biasanya begitu. Ya. pas di pinggir laut Hmm, ikan. ya. Bu, kalau misalnya otopsi ulang gitu, ini di bagian-bagian apa saja yang nanti Ibu bisa, karena ini sisa tengkoraknya, tulangnya gitu, itu Ya, apa lehernya. yang nanti diperiksa begitu untuk kok bisa mengetahui itu semacam alat alat teknologi bantuan, alat kah begitu yang bisa mendeteksi? Oh ya, kita lihat kan pasti Hmm, tampak patah tulangnya masih ada kan di leher, hmm, pergerakan hmm, di ekstremitas atau di dada gitu seperti itu. Paling kita hmm. sisa-sisa tulangnya aja. Oke. Kalau misalnya benturan kepala itu dengan benda tumpul, apakah halo Bu? Ya. Iya, iya. Iya, Kalau misalnya benturannya itu dengan benda tumpul, apakah itu bisa mengetahui itu apa benda bisa memotret bendanya apa yang digunakan begitu untuk memukul? mendeskripsikan ya. Deskripsikan, ya betul, betul. Dadanya tuh tumpul atau Hmm. datar atau memang pakai tangan seperti itu. Karena kekuatan dengan tangan juga bisa menyebabkan kepala orang bisa retak ya Bu. Bisa, bisa juga kalau kalau dia sangat kuat apa mukulnya. Itu saya pernah Hmm. otopsi jenazah COVID nggak? Sudah pernah. Luar biasa. Ada yang tanya, itu Dok apa? ini memang Karena dulu kan saya dinasnya di Rumah Sakit Polpus, Pak, kepala kamar jenazah di sana, di Jakarta. oke. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa ke Kupang otopsi ini. Nah, sebentar, ini ada pertanyaan ini, Bu. Sepertinya ada dari teman-teman yang mau bertanya, bisa minta bergabung juga. Ada Om Kristo dan teman-teman di Kupang yang betul-betul saya kan di Alor, Bu. Lumayan jauh dari ya, di Alor. Alor. Lumayan jauh dari Kupang Oh, itu. saya belum pernah ke Alor. Ibu belum pernah ke Alor ya? Wah, di sini divingnya bagus, Bu. Di sini wisatanya keren. Iya, Eh, Oke, teman-teman yang mau bertanya, bisa ini, bisa chat. Karena mumpung ibu punya sudah waktu cuma 1 jam ya. jenazah otopsi COVID Ya, banyak. COVID, ya sudah banyak ibu lakukan itu, teman-teman. Begitu. Nggak Hmm. apa-apa. Biasanya disinfektan dulu, baru diotopsi. Kita kan Iya, iya, nggak iya. mas. Oke. Bu, ya ini mungkin agak keluar dikit lah, Bu. Ini soal Siap. apakah bisa biasanya korban pembunuhan ini kan nggak ada saksi yang lihat di situ dan sebagainya gitu. Apakah apakah mungkin penyidik bisa membuka provider handphone komunikasi korban gitu? Karena mumpung handphonenya itu dihilangkan oleh ya informasinya katanya dibuang oleh pelaku gitu. Tapi nomornya itu masih ada. Dan biasanya mekanisme permintaan membuka provider ini apakah disetujui juga oleh pihak keluarga begitu baru bisa dibuka atau atas permintaan penyidik udah bisa dibuka, Bu? Itu bisa permintaan penyidik sih, Bapak. Memang Oh, keluarga permintaan minta penyidik. ya Keluarga penyidik. minta ke penyidik ya. Iya, Bapak. Roh tuh. Didatangin roh. Mana temennya, Oke. Bapak? Katanya mau berat ya.
Iya, 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 iya. Bentar, 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 Bu. Ini Om Kristo Kolimon. Bentar. Ya, teman-teman di Kupang, ada yang mau bergabung bertanya begitu? Silakan di chat biar saya setujui dari sini. Halo. Wah, belum, belum. Yang bergabung. Oke. Teman-teman yang mau bergabung, Ibu jelas ya lihat kolom komentarnya di situ. Ini kok nggak jelas ya? Pak. Oke, oke. Nah, Bu, berkas biasanya dikembalikan. Dalam kasus pembunuhan itu biasanya petunjuk jaksa itu apa saja yang perlu dilengkapi gitu. Soalnya kali gitu. Ya memang urus mungkin alat buktinya yang kurang Bapak. Hmm, Kurang pas atau memang tidak sesuai dengan hmm. penyidikannya gitu. Biasanya apa biasanya kalau sudah lengkap dan udah gelar sama JPU ya atau pengacara gitu biasanya P21. Wow, jaringan. Jaringannya Bapak. Iya, jaringan memang agak apa ya? Ya, ini ada yang tanya. Bentar, bentar, Bu. Oh, Martin, ada yang mau minta bergabung bertanya. Oke, siap. Terus itu. Iya, iya. Ini ada yang tanya, apakah keluarga bisa minta ibu langsung untuk otopsi? Ya, ini ada yang tanya itu. Seperti itu. Gak bisa Kira-kira Bapak. Ke penyidik dulu, ke polisi. Dan saya juga Hmm, berikan surat izin dari ini komandan saya dari kepolisian karena kan saya polisi kalau swasta kalau saya betul. Bapak surat perintah. Iya, iya. Oke, begitu teman-teman. Jadi ibu dokter siap ke Alor, sorry, ke Kupang. Ibu dokter siap ke Kupang kecuali keluarga bersurat ke penyidik, penyidik yang minta ke atasan ibu dokter. Nah, itu bisa. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, ini siapa lagi nih mau bergabung? Kok terputus tadi ya? Ini ada satu penjelasannya. Wah, dari Adil NTT. Penjelasan penyidik Polda NTT adalah tersangka mencekik korban. Namun hasil otopsi membuktikan kalau ada retak di tengkorak. Menurut analisa forensik bagaimana, Bu? Nah, maksudnya itu, Bu Dok. Oh, itu kan pasti Hmm, nanti forensiknya dimintain keterangan ya, memberikan keterangan hmm, sebagai ahli gitu kan. Dan saya tadi hmm, kan ngomong cekian itu hmm. atau ada pukulan lain atau Hmm. terpukul hingga membuat retak kepala tapi tidak mematikan seperti itu. Dan di visum pasti ditulis karena dokter forensik harus nulis lengkap Bapak apa yang diperiksa, dilihat dan ditemukan. Oke. Kalau memang hanya retakan kepala atau patah
tidak mematikan, ya kita tidak bisa nulis itu sebab kematiannya. Ya, halo. Wow, Ya, loh, jaringan. jaringannya naik turun. Ya. Oke, begitu, begitu teman penjelasan Ibu Dokter. Bisa dengar jelas kok di teman-teman. Semoga yang bertanya bisa. Oh, ini ada 5 penaja minta bergabung, tapi coba bisa bisa diulang kembali karena jaringan ini entahlah pengaruhnya di saya. Sepertinya di saya bukan di Ibu Dokter ini. Sepertinya di sini. Jadi teman-teman yang meminta bergabung silakan bisa bisa ulang add kembali ya supaya beta bisa kasih masuk. Beta bisa kasih masuk. Langsung tanya bicara jelas. Jenazah yang dikubur beberapa bulan, apakah bisa diotopsi untuk mengetahui jam waktu meninggalnya ya Bu? Ya, Ini dari Krumal. Jenazah yang dikubur beberapa bulan, apakah bisa diotopsi untuk mengetahui jam waktu meninggalnya Bu? kalau waktu pasti tidak bisa, susah. Hmm. Dari proses tanatologi atau waktu kematian, dari mungkin osteologi atau tulang belulang ya, seperti itu. Lah kita bisa lihat keadaan tulangnya, kepadatan tulangnya, sama ya apa atau rapuh tulangnya itu bisa kita lihat. Oh iya, mungkin dia sudah meninggal 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, seperti itu. Ya, begitu penjelasannya, Ibu Dokter. Iya. Jam waktu, ya bisa teman-teman bisa sebaiknya bergabung bagus. Ada ini minta ada 5 tadi hanya sepertinya karena jaringan. Ya, Bu, artinya gini, Bu. Gambaran reaksi korban untuk melakukan perlawanan, apakah itu bisa terekam di hasil otopsi? Karena nggak mungkin ya karena tidak mungkin korban tidak melakukan perlawanan kan, kecuali mungkin dalam kondisi dia sedang tidur kah ya mungkin. Tapi kan apakah itu bisa terekam di gambaran reaksi perlawanan korban? Dari luka-luka di tubuhnya, dari tangannya, ya tadi mungkin kepalanya, mungkin ada melawan, terpukul, terbentuk, seperti itu pasti bisa dilihat. Pasti, makanya kan kita dokter forensik harus tahu juga memang. Aduh Tuhan nih jaringannya sayang kita kok. Jadi pemeriksaannya luka Gimana ini Bu didapat, Dokter? jadi luka ini bisa dilihat dia didapat sebelum dia meninggal dunia. Kayak tadi ada yang tanya, meninggal dulu atau kecelakaan lah. Bisa jadi dia meninggal taruh di jalan, ketabrak seolah-olah dia kecelakaan. Nah kita meriksa kok luka-lukanya yang didapat apa tidak seperti luka yang penuh darah atau lukanya tidak beraturan. Ini kok apa tidak ada sama sekali, berarti kan sudah ada lebah mayat, sudah ada mungkin kaku mayat, mungkin dia meninggal dulu baru ditaruh situ. Jadi kayak ditaruh banyak nih kejadian ditaruh di kereta api, rel kereta api tertabrak sehingga mati. Padahal sebelumnya dia udah mati dulu, itu bisa. Kita kan tugasnya membuktikan, misalnya tenggelam, dia mati dulu baru dibuang, berarti atau dia murni karena tenggelam sendiri, itu seperti itu. Dalam keadaan tidak sadar dibuang ke air. Atau dia kecelakaan, terbakar. Oh, dia meninggal sebelum kecelakaan, ditaruh di karena kecelakaan atau terbakar. Putus ya Bapak, sinyalnya jelek terus. Iya, iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ada tersambung. Ya, teman-teman, ini siapa lagi mau bergabung? Om Kristo sudah ada kok, Om Kristo dan teman-teman. Ini bagaimana caranya nih? Yang mau minta bergabung, teman-teman langsung minta saja bergabung di situ supaya beta bisa connect di sini. Tapi di sini kok
Tadi ya, Bu. Tadi ada pertanyaan bagus. Hasil otopsi Iya, berbeda Bu. rekonstruksi gitu. Iya, Memang benar, Bu. Benar sekali, Bu. mungkin Nah, itu kan gimana? ini bisa jadi berbeda sehingga kasusnya belum P21 ya, dikembalikan lagi itu Iya, bisa betul. Betul. matching harusnya sesuai. Betul. Betul. Karena biasa hmm, biasanya jaksa penyidik juga cukup cukup cerdas meneliti tentang mengacu pada dasar hasil otopsi itu ya, Bu, Betul, untuk BAP-nya. betul Kalau ya. misalnya ada perbedaan gitu kan pasti catatannya dikembalikan itu untuk melengkapi itu, menyesuaikan gitu ya, Bu. Udah Hmm, sesuai gitu kan. Karena hmm, yakin juga teman-teman di Polda NTT ya berusaha keras memang membuktikan secara apa hmm, dan juga sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku, Bapak. hmm, betul, betul. Oke, Bu. Bu, kemudian hasil otopsi juga, apakah bisa apa ya, bisa memberi gambaran pelakunya lebih dari satu orang? Ya, bisa nggak? Bisa nggak? Halo? Kadang ya kalau sesuai Ah, teori nggak bisa ya Bapak, itu bukan kita ya. Jadi tapi kita memberi masukan ke penyidik kalau hmm, kira-kira ini pelakunya lebih dari satu, kenapa alasannya? Karena kadang hmm, kita juga ikut di TKP Bapak gitu loh. Kalau hmm, apa kok bisa korbannya di sini tapi berpindah tempat seperti itu dan apa mungkin dia dibawa sendiri atau berdua seperti itu sih itu memang apa ranahnya penyidik ya ahlinya yang di tim olah TKP gitu dan kita itu makanya gunanya untuk apa tadi gelar perkara dan rekonstruksi untuk mengetahui pasti jumlah pelaku dan kita memberitahu mungkin di tubuh korban ditemukan sidik jari yang lebih dari satu orang atau tanda hmm, yang lebih dari satu orang seperti itu. hmm. Iya. Oh ya, itu ada bisa bisa mengetahui juga sidik jari pada saat ketemu penemuan mayat itu, Bu. Pada saat otopsi itu bisa 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 tahu sidik jari DNA siapa begitu ya, Bu? Kalau masih baru, Oh. jenazahnya belum membusuk ini kayak sudah mulai membusuk jadi susah, jadi susah. Hmm, hmm. Jaksa penyidik meminta keterangan dokter bukan yang meminta keterangan dokter forensik ya penyidik nanti yang memeriksa lagi memberikan keterangan ahli sesuai visumnya itu dikupas lagi itu bisa bertanya luas dan sebanyak-banyaknya kepada dokter forensik. Hmm. Usulan Iya, timbul ya. teman-teman. Jadi sebenarnya itulah rekonstruksi ini juga harusnya memang sejak awal itu harus harus bisa mengacu ke hasil otopsi gitu. Ya kalau tidak ya Mbak Ibu dokter ya pasti jaksa akan meminta untuk ini disesuaikan semuanya lah begitu supaya bisa Tadi berkasnya. media Ya, tengkorak retak, tapi pertanyaannya mencekik dapat mengakibatkan keretakan nggak? Bisa. Kalau pas dicekik, dia melakukan perlawanan sehingga terbentur atau membentur sesuatu, ya tengkoraknya bisa retak. Apalagi mungkin anak-anak lebih rawan tulang tengkoraknya. hmm, hmm, betul. Ya. Ya, ada pertanyaan. Coba kakak tolong baca deh. Nah, ini saya setengah mati lihat di sini nanti tidak muncul. Hasil otopsi. Nah, teman-teman ini ada Budok ini ada pertanyaan Bu dari Pak Beno. Nah, hasil otopsi yang dirilis media tengkorak kepala mengalami keretakan atau pecah
pertanyaan saya, apakah dengan mencekik dapat mengakibatkan keretakan pada tengkorak ya Bu? Mohon penjelasannya. Tadi Nah saya itu Bu. bisa. Tadi pas mencekik, dia Hmm. kepalanya terbentur atau membentur sesuatu, bisa retak kan dia, apalagi anak-anak, wanita, dan tulang kepalanya atau tulang tengkoraknya masih tulang rawan dan belum tertutup sempurna kalau anak-anak. Gitu. Saya sering kan kasus seperti ini kok Bapak. Tapi ya pernah. Saya pikir dipukul kepalanya sehingga dia meninggal, ternyata dia ada cekikan di sini dan dia jadi terhentakkan, terbentur, tengkoraknya retak atau buka sehingga seolah-olah patah gitu. Ya, begitu Pak Beno, penjelasan Ibu bisa ada menyebabkan kepala tengkoraknya bisa retak. Nah. Apakah peneliti dasar peneliti bisa menindaklanjuti? Ya, Ibu, kalau misalnya tengkorak tutup kepala itu retak gitu, apakah itu faktor penyebabnya bisa diketahui dari cekikan, atau misalnya itu dipukul dengan benda tumpul? Apakah itu memberikan karakteristik yang berbeda? Iya. dari Mungkin juga dipukul juga. Kan saya nggak melihat saya nggak melihat. Betul. Nah, betul. Tapi mungkin pukulannya itu tidak mematikan, cekikannya yang mematikan. Jadi caranya. Aduh Tuhan Tanya dia tercekik atau dicekik sehingga mati lemas. Seperti itu Bapak. Ya. Oke, Nona Meli Hajo, sebentar kita gabungkan Meli Hajo. Meli Hajo ini netizen yang paling aktif ini. Entah bagaimana caranya, ini saya sudah panggil, sudah undang, tapi kok coba Usi Meli bagaimana caranya bisa bergabung ini? Bu, bagaimana Bu? Ini Instagram juga kita di sini, kita baru main, jadi kita susah sudah Bu. Ya, Usi Meli. Saya jelaskan ke teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada kasus atau menemukan jenazah meninggal tidak wajar, segera minta otopsi. Jangan ditunda atau jangan menghalang-halangi kalau Polri atau penyidik minta otopsi. Dari otopsi itu hasilnya kan dituangkan dalam visum. Nah, dari otopsi itu penyidik nanti bisa memeriksakan laboratorium forensik atau DNA sampelnya seperti itu. Jadi lengkap. Jadi kan teman-teman juga harus mensupport kalau segera aja lapor polisi yang berhak minta otopsi. Memang di undang-undang KUHP itu penyidik atau Polri gitu Bapak. Oke. Siaran langsung bersama Meli Hajo. Tadi kan tanya otopsi dulu, atau DNA dulu ya, otopsi dulu. Visum et repertum itu kan hasil otopsi yang dituangkan dalam visum. Oke. Ya begitu. Usineli beta ada terima bergabung di sini, tapi kok dari tadi belum muncul ya. Beberapa teman-teman yang minta bergabung, beta ada oke di sini, tapi Wah, ini Instagram nih, Ibu, nanti lain kali kita zoom saja lah Bu. Ini kita pusing ini saja ke baru main ini barang. Baik Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nelly Hajo. Ibu Nelly, jenazah ditemukan sudah 3 bulan sejak kedua korban menghilang. Apakah melalui fair? Waduh, mana ya? Kakak dari situ saya bisa jelas kok. Nelly Hajo di atas. Di atas. Ini susah sekali dia muncul pertanyaannya. Jenazah ditemukan sudah 3 bulan. Ya, Ibu Meli Hajo, bentar. Jenazah sudah ditemukan. Ya. Kakak pun jari terbang. Ya. Mana? Kenapa tidak bisa kumpul? Sebentar.
Oh, ini ada noda darah di BH. Ini sebentar. Oh, bagus, bagus. Ini bagaimana cara? Bu, coba agak ini dulu. Bu. Agak apa nama? Jadi Ya, otomatis. jenazah ditemukan sudah 3 bulan sejak kedua korban menghilang. Apakah melalui FIR bisa ditemukan penyebab kematian? Kan sudah Ya. disebutkan tadi. Bisa, kalau hasil pemeriksaan lengkap ya, kita bisa nyebutkan sebab kematiannya. Kan masih bisa diperiksa dan ditentukan lagi kalau apa ada mungkin tadi tanda kekerasannya bisa berupa benturan di kepala atau tadi ada memar, ada cekian seperti itu. Iya, betul. Jadi Usineli bisa, ibu dokter bisa mengetahui gitu dari hasil otopsi yang kalau misalnya otopsi sekarang gitu, ibu dokter bisa mengetahui itu. Nah sekarang apakah penyidik Polda bisa minta ibu dokter ke Kupang atau tidak? Nah ini jadi prosedur kepolisian lagi. Tapi kan Ya teman harus ikut junior, profil. tapi dokter junior saya kan udah otopsi lengkap Bapak. Mungkin dia juga sudah lengkap di visumnya, tinggal nanti dituangkan di berita acara sebagai keterangan ahli gitu Bapak. Betul, betul, Ya. betul, betul, betul. Dan itu menjadi syarat otopsi yang harus dipenuhi pada saat otopsi awal ya Bu. Iya, mungkin saya datang diskusi, mungkin membicarakan hasil ya otopsinya sudah saya yakin Oke. sudah lengkap gitu Bapak. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang berikut usi Nelly lagi ini ada noda darah di BH. Waduh. Ada noda darah di BH korban. Ada noda darah di karpet dalam mobil. Ada lebam di pelipis kiri korban. Ada memar di paha korban. Apa ada hubungannya dengan cekikan? Ya maksudnya itu Bu. Ini juga jadi viral. Apakah cekikan ya bisa menimbulkan darah keluar sebanyak itu gitu. Maksudnya ada darah di BH yang begitu banyak di karpet mobil di mana ini menurut Ibu Nelly ini. Mereka yang di Kupang lagi pantau terus kasus ini Bu, jadi tahu persis informasinya. Tadi kan ada katanya ada apa itu patah tulang itu ke tengkorak kepala atau yang lain itu kan bisa keluar darah. Saya nggak, soalnya kan saya nggak tahu ya visum, tapi saya bayangin ya bisa ada darah mungkin cipratan dari luka di kepala, tadi luka di mana tadi di dada ya Bapak gitu. Ya Atau di dada kemudian ya. ada BH korban yang memang juga tercampur darah yang cukup banyak gitu. Ya saya yakin pasti udah diperiksa juga ke laboratorium forensik itu darah siapa gitu. Betul. Pasti sudah itu. Betul. Nah begitu maksudnya memang ini viral juga Bu. Viral juga di media sosial. Apakah dengan cekikan itu darah sebanyak itu bisa keluar dan sebagainya. Ini juga jadi viral kemarin. Soalnya saya nggak tahu ya sebanyak apa gitu. Jadi ya kadang mungkin sisa darah yang nempel seperti itu, mungkin pas dibawa keluar darah kan juga bisa Bapak. Oke. Dan keluarga melihatnya kok banyak darah gitu. Padahal kan itu lama ya prosesnya ya, dibawa sampai dibersihkan gitu kan. Sampai ditemukan gitu kan. Jadi mungkin sisa-sisa darah dari awal dulu itu jadi kelihatan banyak gitu seperti itu. Ya, begitu teman-teman penjelasan Ibu Dokter. Bisa ada keluar darah, tapi Ibu Dokter kan perlu lihat secara langsung harusnya waktu itu. Kalau Ibu Dokter yang lihat kan bisa tahu ini faktor penyebab darah ini keluarnya dari mana, apakah akibat benda pukulan kah atau ini memang akibat cekikan kah, itu Ibu Dokter bisa tahu. Sayang sekali Ibu tidak. Tapi bisa ya Ibu bisa sepertinya itu harusnya itu terekam dari awal otopsi. Mungkin sudah Bapak di teman-teman penyidik Iya, mungkin sudah. Betul. Ya, kan belum kasusnya belum selesai diserahkan ke pengadilan ya. Jadi mungkin lagi proses nunggu pemeriksaan laboratoriumnya, mungkin juga pemeriksaan DNA-nya Bapak, kan butuh waktu itu. Oke.
Bu, ini Susah saya. bisa. Oh iya, sudah. Aduh, oke. Oh, sorry Bu, keputus tadi Bu. Iya. Waduh. Nah. Ya, teman-teman ada yang mau chat? Karena sedikit lagi Ibu harus sholat gitu. Dan opsi ulang dapat Bentar. diketahui. Hah? Opsi ulang dapat diketahui. Ya, ini dari kakak Snov Akal. Aduh, Bu, mana dia Kita lari? lanjutkan sendiri. Nah, mana Bu? Kalau penemuan Mana Bu? setelah jauh Apakah apa tadi? dengan otopsi ulang dapat diketahui penyebab kematian. Oh iya, apakah dengan otopsi ulang bisa diketahui penyebab kematian? Ya, bisa Ibu bilang tadi toh. Dapat diketahui waktu kematian. Oh ya, waktu kematiannya apakah kalau otopsi ulang sekarang bisa nggak gitu diketahui Oh waktu ya, kematiannya? susah karena udah lama. Paling kan kita lihat dari proses penulangannya. Ya, ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk pastinya memang susah. Kita kan lihat dari tulangnya, teksturnya, kerapuan tulangnya seperti itu. Oke. Iya. Oke. Jadi bisa teman-teman ya. Nah ini, nah kawan-kawan ini saya lagi setuju semua di sini, tapi kok video kalian ini tidak muncul-muncul ini bagaimana caranya ini? Saya setuju terima di sini, tapi Kak Nelly terus mana lagi nih? Kak Martin, nah teman-teman ini saya setujui, tapi tidak masuk itu. Tidak tampilan video teman-teman tidak masuk di sini. Nah bisa chat saja, bisa chat. Teman-teman bisa chat biar ibu dokter bisa langsung jelaskan. Chat terbaru. Nah Bu? Chat terbaru. Yang terakhir. Iya benar Bu, alur nih ya itulah Bu. Sinyalnya memang agak jelek kita di sini Bu. Ya, mungkin karena hujan ya Bu, hujan. Kita di sini sudah 2 hari hujan jadi. Orangnya apa? Ya begitu. Saya temannya almarhum Dokter Ibnu, Ibu. Oke, Dokter Ibnu. Ya, begitu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya, silakan di chat. Ini ada 27 ya, 27 yang lagi online. Ini bagus. Hanya bentar. Ya, betul, Bu. Yang chat aja, biar chat lebih jelas. Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung chat. Terutama teman-teman di Kupang. Begitu, teman-teman di Kupang ini bisa. Saya ngundang juga Kakak Kristo Polimon dan teman-teman bisa masuk, tapi susah bergabung di sini. Oh, sama tadi. Ya. Ya, begitu teman-teman. Jadi Bu Dokter, memang kasus ini jadi perhatian masyarakat NTT karena apa ya? Masyarakat menilai orang-orang nggak masuk akal gitu. Apakah kan tidak mungkin pembunuhan dilakukan oleh seorang tersangka RB sendiri, lalu dia juga gali kuburnya sendiri dengan ukuran yang sebesar itu, gitu maksudnya. Ya, sedangkan korban juga dia ini punya rekam jejak bela diri gitu, Bu. Korban ini taekwondo, Bu. Dia ini taekwondo, sehingga kalau misalnya menurut keterangan Polda, dia dicekik mati lemas selama 5 menit, ini ya akhirnya menimbulkan banyak ya kecurigaan, banyak ketidakpercayaan begitu. Mana mungkin bisa dia. Soalnya di rekonstruksi juga menurut pengacara, rekonstruksi cekikan itu tidak menggambarkan apa ya, perlawanan dari korban. Padahal biasanya
biasanya harusnya itu ada perlawanan ya Bu. Bis itu bisa terekam di hasil otopsi itu ya Bu. Halo? Ya Pak, jelas. Ya, Ya ya ini ada. sesuai maksudnya. Jadi pastilah Pak penyidik kan mengumpulkan dulu semua itu yang dibuktikan. Jadi kan pasti di apa ya dicari yang benar nggak pelakunya dia, ada nggak tandanya di tubuh korban seperti itu. Betul. Dan dan saya yakin mungkin masih nunggu pemeriksaan laboratorium forensik yang lain yang berhubungan dengan apa yang ditemukan di tubuh korban dengan yang diduga pelaku. Seperti itu Bapak. Makanya kan Bapak tadi bilang kasusnya belum sampai pengadilan dikembalikan, belum ke 21. Itu Bapak. Ya, jadi ya masih butuh waktu proses dan teman-teman penyidik polisi di NTT pasti tetap bekerja Bapak untuk membuktikan itu. Dimohon ya, gitu Bapak. Kalau enggak ya tetap jaksa penyidik pasti jaksa peneliti pasti tetap bersikeras menolak berkasnya. Ya kan pasti kan ya Bapak tahu kan. Jadi misalnya ada orang ngaku ke dia melakukan lah apa hanya pengakuan tapi bukti ilmiahnya mana gitu kan. Nah, pasti teman-teman penyidik lagi mengumpulkan itu dan pemeriksaan laboratorium itu lama gitu. Pamit ya Bapak saya. Sudah selesai ya. Nanti lagi. Oh ya, ini ada satu terakhir Bu. Apakah proses otopsi ulang wajib hukumnya ada surat dari penyidik atau Polda setempat? Mohon pencerahannya bagi kami masyarakat awam. Nah. Otopsi dimanapun, mau otopsi pertama atau otopsi ulang memang harus permintaan penyidik. Gitu. Harus kalau keluarga memaksa ya semua tergantung penyidik mau nggak di mau nggak diotopsi ulang ya gitu. Oke. Nah ini satu lagi Bu, apakah sudah ada permintaan dari Mabes untuk melakukan otopsi ulang korban kasus Penkase? Nah kebetulan keluarga juga sudah sampai sudah mengadu ini ke Wasidik Mabes Polri gitu, karena Wasidik Mabes Polri kasus ini karena terhadap sejumlah kejahatan itu. Belum ada perintah saya. Belum Bu Sineli. Belum ada perintah dari ke Ibu Astri. Kalau sudah ada pasti Ibu Astri ke Kupang. Kan Ibu udah bilang tadi. Ibu sudah bilang tadi Ibu siap ke Kupang. 24 jam Ibu siap, Pak. Kalau ada perintah. Ya, kalau ada surat perintah dari atasannya, mungkin Kapolda NTT bisa surati Kapolda Jawa Tengah begitu, perintah Ibu Astri ke Kupang ya Ibu pasti ke Kupang. Begitu prosedurnya ya Bu. Iya. Nah begitu. Atau ke Mabes Polri gitu. Nah, atau ke Mabes Polri minta Ibu Astri ke Kupang karena Ibu Astri ini memang kasus-kasus yang sulit itu Ibu selalu diminta. Ibu yang selalu diminta. Kayak kasus Subang juga kemarin Ibu yang otopsi ulang ya Ibu. Iya. Ya, itu gimana Ibu? Kualitasnya beda memang ya kemarin. Dari otopsi awal. Sudah datanya atau hasil otopsinya ke penyidik Jabar. Ya katanya memang hasil otopsi kemarin di video Deni Darko kemarin aku nonton katanya ada perbedaan waktu yang ditemukan begitu ya Bu? Iya masih. Dan lain-lain ya Bu yang dilengkapi. Iya. Ya mudah-mudahan Kupang juga begitu ya mungkin ya karena buru-buru waktu itu. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa ke Kupang untuk diskusi melengkapi pemeriksaan. Pemeriksaan. Nah, ini ada lagi 2 besar Ibunda Sri Kandi Indonesia. Ini ada. Supaya bisa ke Kupang NTT. Sukses selalu, Bu. Oke, nanti Ibu siap perintah. Kalau Ibu bukan polisi ya besok kita kirim tiket Ibu sudah ke Kupang. Oke, begitu. Karena bekerja sebagai polisi jadi harus ada surat perintah. Ya, laporan publik ditemukan bercak darah di patung Garut. Oh iya betul Bu. Ini Bu, kemarin ada semacam tim pencari fakta
Iya. yang dibentuk ya memang udah lama sih mereka ini udah ada begitu dan ini mereka bantu keluarga untuk menyelidiki kasus ini ikut membantu dan ini termasuk juga Kak Buang Sine ini penyidik Polda NTT yang minta pensiun dini kemarin juga masuk dalam salah satu anggota tim pencari fakta gitu. Nah Siapa? hasil penyelidikan Kak Buang Sine dia juga salah satu anggota tim. Nah, ketua timnya Pak Rektor UPG 45 itu Pak Samhaning. Nah, mereka punya penyelidikan, ternyata ditemukan ada bercak darah di TKP di Patung Garuda. Ada semacam lokasi yang jauh dari perumahan penduduk itu, Bu. Ada dibangun Patung Garuda oleh Pemkot begitu, tapi patungnya itu belum selesai, Bu. Oh, Nah, jadi di gedung itu ditemukan bercak darah yang diambil memang bercak iya darah. mereka udah ambil tapi malamnya itu besoknya itu mereka cek ternyata darah-darah itu sudah dirusak oleh orang lain lagi bekas TKP itu gitu. Ya, harusnya bisa Tapi dikirim ke lab DNA atau dibuktikan darah siapa. betul betul ya mudah-mudahan sampelnya udah diambil supaya mereka bisa cek di lab DNA Mabes Polri bisa ya Bu. Iya, bisa. Bisa Usineli gitu. Jadi patung ini Bu, ini semacam mereka bersiara, teman-teman relawan ini bersiara ke makamnya korban yang ditemukan awal itu Bu. Jadi sampai sana ada satu yang semacam didatangkan arwah jasad begitu. Lalu kasih tahu lah sudah saya dibunuh oleh pelakunya ini sebut namanya gitu orang lain ya intinya orang lain yang bukan tersangka RB ini disebutkan terus pembunuhannya di mana itu di Patung Garuda Oh, setelah tim pencari fakta ke sana menemukan ternyata benar ada bercak darah di Patung Garuda sepertinya itu udah ambil darahnya iya. tapi kalau di Jawa ibu punya pengalaman juga toh didatangkan arwah jasad begitu Iya kan dulu. ya itu Nggak, dulu ya. nggak pernah saya ceritakan, malu saya. Oh iya ya. Tapi benar ya Bu. Tapi faktanya setelah dicek benar ya Bu. Iya, ya benar juga sih. Tapi kan ya saya nggak mau ngomongin ini nanti tidak ilmiah nanti. Oh iya. Nanti tidak ilmiah ya. Ya sama juga kemarin ada semacam kerasukan. Kita di sini ya Tete bilang kerasukan begitu banyak yang percaya, banyak yang tidak gitu ya. Ya pokoknya macam-macam di kasus ini. Oke, begitu ada yang mau Pak ya, ini Maro, saya terima. Ibu harus sholat begitu. ya pamit dulu ya Pak. Teman-teman, iya, teman-teman, Ibu harus sholat. Terima kasih sudah bergabung, Bu, atas waktunya. Banyak informasi yang sudah kita ngambil bersama tadi. Terima kasih, Bu Dok. Selamat bertugas. Salam keluarga ya, Bu. Sehat Ya. selalu. Tuhan berkati. Ya.